Lalu dengan seruan pemboikotan produk Israel ini, apakah bisa berpengaruh? Apakah efektif? Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib. Itu disampaikan Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Soleh usai mengeluarkan fatwa terbaru nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Keluarnya fatwa ini, Komisi Fatwa merekomendasikan umat Islam di Indonesia untuk menghindari transaksi produk yang mendukung agresi Israel di Palestina atau terafiliasi dengan Israel. Niam menyatakan, dukungan bisa berupa distribusi zakat, infak maupun sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina. MUI sudah bikin fatwa, baru saya lihat fatwanya hari ini tuh. Fatwa nomor 83 tahun 2023. Produk-produk yang dijual di dunia ini yang hasilnya diperbantukan pada agresi Zionis, maka fatwa keluar MUI sekarang, haram hukumnya bagi umat Islam untuk mengonsumsinya. Allahu Akbar. Dan saya ikut fatwa itu. Dah bikin listnya, viralkan dari sekarang, list makanan-makanan, barang-barang semua yang dijual dari sana jangan konsumsi lagi, jangan beli lagi. Itu tekanan yang terbaik untuk melahirkan kedamaian saat ini. Kita tidak ingin ada rumah sakit, gereja, masjid dibom lagi, dihancurkan lagi. Caranya gampang, tekan semuanya sampai selesai. Ya, itu yang bisa kita lakukan. Karena itu, kalau ingin mengatakan kesimpulannya akar konflik di Palestina, maka kembali kepada hayalan para Zionis itu, hayalan mereka, yang mereka menduga bahwa dengan menghadirkan kekuatan militer, kekuatan ekonomi menguasai dunia, dengan mengeksploitasi area Masjidil Aqsa untuk bisa mendatangkan kekuatan dan kedamaian. Yang terjadi justru sebaliknya. Itu akar konfliknya yang mengarah kepada masa-masa yang berkaitan dengan fatwa MUI yang memboikot produk-produk Israel, ada beragam tanggapan dari masyarakat. Memang ada pihak-pihak tertentu yang mendukung fatwa tersebut, bahkan mereka berusaha untuk terus berjuang merilis daftar-daftar dari produk-produk Israel supaya masyarakat dapat menghindarinya gitu ya. Tetapi ada juga dari masyarakat yang tidak mendukung dengan beberapa alasan tertentu. Misalkan Kiano Victor ya, dia berkata bahwa pemboikotan produk Israel bukan solusi agar negara itu menghentikan serangan terhadap warga Palestina di Gaza. Kebanyakan produk di Indonesia dari luar negeri, apalagi kalau kita memboikot produk-produk Amerika. Menurut saya tidak bisa karena kita kebanyakan memang menggunakan produk-produk dari negara mereka, ujarnya. Lalu dengan seruan pemboikotan produk Israel ini, apakah bisa berpengaruh? Apakah efektif? Pertama, tingkat ketaatan masyarakat muslim pada fatwa MUI ia menilai meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, belum tentu semua taat pada fatwa MUI. Faktor yang kedua, pengetahuannya sendiri. Pengetahuan terhadap produk-produk yang dianggap berafiliasi dengan Israel atau yang mendukung agresi Israel, ini kan pengetahuannya juga terbatas. Sebetulnya produknya banyak yang juga tidak tahu dan menganggap biasa, ujar Faisal. Mengingat fatwa MUI ini baru dikeluarkan dan belum tersosialisasi dengan baik, kemungkinan besar belum efektif. Tetapi jika berita tentang fatwa ini meluas dan berkelindan dengan semakin banyaknya jumlah warga sipil di Gaza yang meregang nyawa karena serangan Israel, maka pemboikotan yang diserukan itu akan efektif. Lebih jauh, Faisal mengatakan fatwa MUI ini dapat berdampak positif jika perusahaan Israel atau terkait dengan kepentingan Israel merasakan dampak pemboikotan dan kemungkinan akan menekan Israel untuk menghentikan serangannya ke Gaza. Namun sebaliknya, jika perusahaan Israel atau terkait dengan kepentingan Israel ini mempekerjakan warga Indonesia, penurunan penjualan akan berdampak pada penurunan produksi. Hal ini dapat berpotensi pengurangan pekerja atau bahkan penghentian tenaga kerja. Faisal menilai yang sebenarnya efektif adalah kerjasama dengan negara-negara yang menentang agresi Israel ke Gaza untuk melakukan embargo. Sejumlah nama produk Israel maupun perusahaan yang dianggap pro-Israel beredar di sosial media antara lain McDonald's, KFC, Burger King, Pizza, dan banyak lain termasuk Coca-Cola.
Sejauh ini, baru Turki yang secara terang-terangan menghapus produk Coca-Cola dan Nestle dari menu di seluruh restoran di negara itu. Majelis Agung Nasional di Parlemen Turki Selasa lalu, tanggal 7 bulan 11, memutuskan untuk tidak menjual produk perusahaan yang mendukung Israel di restoran, kafetaria, dan toko-toko di kampus. Keputusan itu tidak secara terang-terangan menyebut produk yang dimaksud. Namun, kantor berita Reuters mengutip sumber-sumber di parlemen Turki mengatakan Coca-Cola dan kopi instan Nestle adalah satu-satunya merek yang dihapus dari menu di restoran. Ia juga mengatakan bahwa keputusan itu merupakan tanggapan atas kemarahan warga terhadap perusahaan-perusahaan ini karena mendukung Israel. Ya, teman-teman sekalian, kita sudah bersama-sama mendengarkan seputar boikot-memboikot yang dikeluarkan oleh MUI ya beberapa hari yang lalu. Dan jelas di sana fatwa MUI itu menegaskan untuk tidak menggunakan produk-produk dari Israel ya, dan banyak saya sudah melihat beberapa produk yang didaftarkan itu di TikTok ya, ada yang membagikan itu dan banyak sekali teman-teman ya, termasuk yang sering kita gunakan seperti Rinso itu ya, minuman-minuman seperti Aqua dan sebagainya ya, mereka sudah tidak mau menggunakan lagi gitu ya, dan itu dirilis agar diperhatikan oleh masyarakat agar tidak menggunakan produk-produk itu tersebut. Nah, berkaitan dengan pertanyaan di awal tadi, apakah itu efektif, apakah itu juga dapat menolong warga di Gaza, saya kira ya mungkin secara secara pikiran kita sebagai sesama manusia, kita berempati ya terhadap warga Gaza, mungkin hal yang paling kecil yang bisa kita lakukan yaitu. Tetapi kembali lagi pertanyaannya, apakah itu bisa efektif untuk menghentikan serangan Israel ke Gaza? Saya kira sama sekali tidak. Ya, bagi saya tidak, teman-teman, karena tidak semua negara Islam, apa yang kita lakukan itu sangat-sangat kecil. Ya, itu kembali lagi apa yang saya katakan tadi, sekalipun kecil itu adalah bentuk solidaritas kita dengan mereka. Tetapi kalau kembali ke pertanyaan awal, apakah itu efektif, apakah itu dapat menolong? Bagi saya sama sekali tidak. Ya, karena masih ada Amerika di belakangnya. Kalau kita hentikan produknya ya Amerika masih menolong dia gitu ya. Negara-negara besar yang lainnya masih ada di belakang dia. Dan itu sangat-sangat susah menurut saya, teman-teman, tindakan seperti ini. Tapi nggak apa-apa. Itu bentuk solidaritas kita. Kita berempati kepada mereka yang mengalami duka yang mendalam atas peristiwa kemanusiaan ini. Lalu hal yang paling saya setujui dari pendapat Faisal itu adalah tentang embargo ya. Bagaimana negara-negara Islam sebenarnya seperti OKI gitu ya, organisasi Islam lah. Kemudian kalau mereka bisa bersatu untuk memboikot bersama seperti yang dilakukan oleh Turki, yang dimana Coca-Cola dan Nestle itu tidak lagi dipakai di sana, ya mungkin itu bisa lebih efektif lagi. Tapi intinya ada embargo. Kalau itu dilakukan mungkin ada dampaknya yang cukup keras menghantam mereka. Tapi kalau tidak, apa yang dilakukan oleh kita mungkin adalah langkah awal untuk menuju pada langkah-langkah yang lebih besar. Dan itu menjadi sesuatu yang luar biasa juga. Tetapi intinya adalah bagaimana dengan produk Amerika yang masih banyak kita gunakan. Ya, kita pertimbangkan itu. Ya, kalau kita bisa mau mandiri, betul-betul mandiri dengan produk dalam negeri, bisa-bisa aja. Tapi mungkin ini adalah langkah awal. Saya masih positif tentang hal ini. Ya, semangat berjuang. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita akan membaca satu firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi perlindungan bagi kita. Tuhan berkati kita semua. Shalom.